Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Inferno. Film ini merupakan sequel ketiga dari film The Da Vinci Code dan Angels and Demons. Untuk sahabat yang belum nonton sequel pertama dan kedua, bisa cek link yang ada di pojok kanan atas. Bercerita tentang teror virus yang akan melenyapkan lebih dari separuh umat manusia di bumi. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, sebuah rekaman memutar video seorang milioner bernama Zobris yang mengatakan bahwa setiap wabah yang terjadi di bumi ini diakibatkan oleh overpopulasi manusia, di mana setiap tahun populasi manusia tidak terbendung. Hampir setengah populasi hewan musnah selama 40 tahun terakhir dikarenakan manusia. Namun sampai detik ini tidak ada yang bertindak untuk masalah overpopulasi manusia. Zobris mengatakan bahwa hanya bencana yang dapat membuat manusia sadar akan kerusakan yang ditimbulkan. Hanya rasa sakit yang bisa membuat manusia berubah. Dan mungkin hanya rasa sakit yang bisa menyelamatkan umat manusia. Zobris berlari dikejar oleh beberapa orang. Diketahui Zobris memiliki sebuah virus, di mana virus tersebut jika diledakkan maka setengah populasi manusia di bumi akan meninggal. Zobris berpesan jika Zobris ditangkap maka Zobris meninggalkan sebuah jejak dan seseorang harus menemukan apa yang Zobris tinggalkan. Namun, apa yang Zobris tinggalkan adalah sesuatu yang rumit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukannya. Apa yang Zobris tinggalkan menuju sebuah benda yang diciptakan Zobris bernama Inferno. Zobris berpesan pastikan Inferno dilepaskan. Seorang pria bernama Christoph memojokkan Zobris dan meminta Zobris memberitahukan keberadaan Inferno. Namun, Zobris tidak mau dan memilih menjatuhkan diri dari atas tower. Humanity is yours. Scene berpindah di sebuah rumah sakit. Seorang pria bernama Robert Langdon melihat sekilas gambaran sebuah wabah yang sangat mengerikan. Lalu, Robert tersadar dan mendapati bahwa dirinya berada di rumah sakit. Seorang perempuan bernama Sienna mendekati Robert dan mengatakan bahwa Robert mengalami pendarahan kepala dan mengalami amnesia singkat. Robert tidak bisa mengingat apa yang dilakukan Robert 2 hari terakhir. Bahkan Robert tidak mengingat di mana dirinya sekarang. Sienna bertanya apa hal terakhir yang Robert ingat. Robert mengatakan bahwa dirinya sedang berada di kampus dan setelah itu semuanya terasa kabur. Lalu Robert meminta Sienna mematikan lampu. Robert melihat palazzo dan menyadari bahwa dirinya berada di Florence. Namun Robert tidak ingat apa yang dilakukan Robert di Florence, Italia. Sienna mengatakan bahwa Robert datang ke rumah sakit 3 jam yang lalu dengan luka di kepalanya. Robert bertanya, apakah Robert bersama seorang wanita? Sienna mengatakan bahwa Robert diantar supir taksi ke tempat ini. Sienna juga mengatakan bahwa Sienna pernah bertemu Robert di Cambridge University saat Sienna berumur 9 tahun. Seorang polisi militer perempuan bernama Vaienta mendatangi rumah sakit. Sienna mengatakan bahwa luka di kepala Robert bukan disebabkan karena kecelakaan. Namun, Sienna menduga bahwa itu adalah luka bekas goresan peluru. Dan saat ini, polisi ingin bertemu dengan Robert. Robert harus tahu dulu apa yang Robert lakukan di sini sebelum Robert bertemu polisi. Vaienta mendatangi ruangan Robert dan menembak salah satu perawat. Sienna mengunci pintu dan membawa Robert untuk melarikan diri. Robert terus-terusan mendapat penglihatan yang mengerikan. Saat Robert mengatakannya ke Sienna, Sienna mengatakan bahwa itu adalah trauma otak, bukan sebuah penglihatan. Robert melihat seorang wanita tertutup kerudung dan banyak orang tenggelam dalam cairan berwarna merah darah. Namun Robert tidak tahu apa maksud dari penglihatannya tersebut. Robert pingsan dan bangun di apartemen milik Sienna. Sienna akan menelpon polisi untuk hal ini karena seseorang mencoba membunuh Robert. Robert meminta Sienna untuk menahannya.
Robert harus tahu dulu apa yang terjadi dengan Robert. Kenapa Robert ada di Italia dan kenapa ada polisi yang ingin membunuhnya. Robert meminta Sienna menghubungi konsulat US. Sienna mengatakan bahwa saat datang ke rumah sakit, Robert terus-terusan bergumam very sorry. Entah apa yang dimaksud Robert. Robert juga tidak ingat akan hal tersebut. Robert berterima kasih ke Sienna karena sudah menolongnya. Robert mengatakan bahwa Robert mendapat penglihatan. Robert melihat topeng seperti yang digunakan para dokter pada masa wabah hitam di Turki. Sienna menjelaskan bahwa trauma otak akan mempengaruhi pikiran Robert. Dan saat ini, Robert tidak bisa mempercayai pikirannya sendiri karena terkadang akan menyesatkan Robert. Robert juga bertanya apakah Robert datang ke rumah sakit mengenakan jam tangan. Sienna mengatakan tidak. Robert memberitahu bahwa jam itu sangat berharga untuk Robert karena peninggalan orang tuanya. Robert diam-diam mengakses laptop Sienna dan membuka email. Robert melihat pesan dari Ignazio di mana Ignazio memperingatkan Robert agar berhati-hati karena mereka mencuri sesuatu. Namun Robert masih tidak ingat siapa Ignazio dan apa yang Robert curi. Pria ini adalah Ignazio. Namun Robert hanya berhalusinasi melihatnya. Sienna memberikan pakaian baru untuk Robert. Pakaian ini milik seseorang yang tinggal bersama Sienna sebelumnya. Terlihat luka memar di badan Robert. Robert menemukan sebuah tabung biologi dalam jas miliknya dan memberitahukan hal ini ke Sienna. Sienna menegaskan bahwa tabung seperti ini digunakan untuk menyimpan sebuah virus dan hanya bisa dibuka oleh sidik jari yang terdaftar. Lambang yang ada di tabung adalah lambang penelitian pemerintah. Sienna akan menghubungi konsulat. Robert akan memastikan terlebih dahulu apakah ini milik Robert karena Robert menemukannya di jasnya. Sebelum melaporkannya ke konsulat, Robert harus tahu apa yang sedang Robert hadapi. You have it. Where did you get it? We'll find out if this thing belongs or it won't. Open. If it's a viral agent, will it be No, there'd be an inner sleeve, maybe. That makes sense, doesn't it? Dan ternyata benar, Robert bisa membuka tabung tersebut. Robert menemukan sebuah tulang manusia dengan ukiran iblis berkepala 3 memakan manusia. Gambaran wabah hitam pada abad pertengahan. Robert mendapati tulang tersebut berbunyi dan menduga bahwa ini adalah sebuah pointer Faraday. Robert menggoyangkan tulang tersebut dan ternyata benar itu adalah sebuah pointer. Pointer tersebut berisi sebuah lukisan Botticelli yang bertema Map of Hell atau peta neraka. Lukisan ini dibuat atas ilustrasi Inferno karya Dante. Dante menggambarkan konsep neraka secara modern. Botticelli melukisnya tapi Dante yang menjelaskannya. Robert menjelaskan bahwa inilah yang Robert lihat di dalam penglihatannya. Namun Robert masih tidak ingat kenapa Robert bisa membawa pointer ini. Robert menelpon konsulat bertanya apakah Robert masih membawanya. Robert menyadari ada yang tidak beres dengan konsulat. Bagaimana mereka tahu Robert membawa ini? Sienna menegaskan kemungkinan mereka juga terlibat. Sienna meminta Robert memberitahu lokasinya berada di sebuah hotel agar Robert tahu siapa yang akan menjemput Robert. Di sisi lain, unit berjalan WHO mendeteksi Robert Langdon mengakses email di sebuah tempat. Mereka mendapatkan lokasinya di Florence. Lalu mereka menuju ke tempat Robert berada. Christoph memerintahkan anak buahnya menangkap Robert dan merebut pointer yang dibawanya. Robert mencoba menganalisa gambar tersebut dan mendapati beberapa kejanggalan. Karena gambarnya tidak sesuai dengan yang asli. Dan di pointer ini gambar sudah dimodifikasi. Ada beberapa huruf yang di gambar aslinya tidak ada. Di bagian bawah juga terdapat tulisan berbahasa Inggris mengatakan bahwa kebenaran hanya bisa dilihat melalui mata kematian. Dan itu adalah pesan dari Zobrist. Robert mencari informasi tentang Zobrist dan menemukan artikel di mana Zobrist adalah seorang miliuner. Robert juga mendengarkan seminar Zobrist di awal film. Zobrist mengatakan ada 5 kepunahan besar dalam sejarah manusia dan semuanya karena sebuah wabah. Di dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Zobrist menghilang dan ditemukan bunuh diri. Pemerintah menduga menghilangnya Zobrist dalam misi membuat virus untuk memangkas populasi manusia di bumi. Robert menyadari bahwa Zobrist menciptakan sebuah wabah.
Dan gambar ini adalah teka-teki yang menjelaskan rencananya. Sienna melihat Vayenta datang ke hotel. Mereka menyadari bahwa konsulat mengirim pembunuh untuk menjemput Robert. Sienna mengatakan bahwa mereka tidak bisa percaya dengan konsulat lagi. Robert mencatat beberapa huruf di gambar yang tidak sesuai dengan gambar aslinya. Lalu sebuah mobil van datang dan itu adalah WHO. Sienna menyadari bahwa Robert sudah terlacak. Mereka bergegas pergi dari apartemen untuk kabur dari mereka. Dan huruf yang dicatat Robert menunjukkan sebuah kata berbahasa Italia, Cerca Trova, yang artinya temukanlah. Robert tahu apa alasan Robert di Florence, yaitu menemukan Inferno. Perempuan ini adalah Elizabeth, pemimpin WHO. Bertanyakan anak buahnya di mana Robert. Anak buahnya mengatakan bahwa Robert melarikan diri bersama seorang perempuan. Robert dan Sienna menuju Palazzo Vecchio. Elizabeth meminta anak buahnya untuk mencari Robert dan kerahkan seluruh kemampuan. Jangan sampai pointer itu jatuh ke tangan orang lain. Vayenta menelpon markas pusat. Ternyata Vayenta bukanlah seorang polisi, namun seorang agen lapangan yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi. Sebuah kapal di Laut Adriatik, seorang pria mengatakan ke Vayenta, jika Vayenta gagal membunuh Robert, maka Vayenta akan mendapatkan konsekuensinya. Vayenta juga mendapat tugas mengambil pointer Faraday sebelum pihak pemerintah yang mengambilnya. Pria ini bernama Sims, orang yang menjadi pemimpin organisasi swasta. Mendapat laporan bahwa Robert berhasil kabur dan membawa pointer Faraday. Sims bertanya ke anak buahnya video apa yang diberikan oleh klien mereka. Pria ini mengatakan bahwa video dari klien sudah datang dan meminta Sims untuk mengunggah videonya ke publik setelah 24 jam. Sims ingin melihat video tersebut sebelum diunggah. Namun anak buahnya melarangnya karena melanggar aturan klien. Sim tidak peduli karena menurut Sim, klien yang satu ini membawa organisasi mereka ke dalam sebuah masalah yang cukup serius. Sims tidak akan menyebarkan videonya. Sims hanya ingin tahu masalah apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Good frame. What is Vayenta's condition? Intact, but What in God's name has this? When are we due to receive I want to look at it now. Robert mengatakan bahwa di Palazzo Hall of the 500 ada mural yang sangat terkenal bernama Battle of Marciano karya Giorgio Vasari. Di atasnya ada pesan tersembunyi dan merupakan salah satu teka-teki tersulit. Robert mengatakan bahwa saat Robert mengigau di rumah sakit mengucapkan very sorry, mungkin bukan itu maksudnya. Namun, Vasari nama seniman yang membuat mural. Sienna menyadari bahwa ingatan Robert mulai pulih sedikit demi sedikit. Robert menegaskan bahwa Zobri sudah meninggal. Namun jika wabah yang dibuatnya nyata, maka peta ini adalah petunjuk agar seseorang menemukannya dan melepaskan wabah tersebut. Namun, Robert benar-benar tidak kenal siapa Zobris dan tidak pernah bertemu dengannya. Bagaimana pointer ini bisa berada di tangan Robert? Robert masih belum tahu apa hubungan Robert dengan semua teka-teki yang Zobris tinggalkan. Sienna mengatakan bahwa kemungkinan seseorang mendatangi Robert dan meminta bantuan Robert memecahkan peta ini karena Robert mengajar tentang Dante di universitas. Seseorang memperdaya Robert untuk memecahkan peta dan menemukan Inferno agar rencana Zobris melepaskan wabah bisa terlaksana. Di Palazzo, polisi dan WHO sudah mengamankan tempat ini. Robert dan Sienna menyusup ke dalam Palazzo. Christoph mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Robert tertangkap kamera drone dan sedang berlari menuju Palazzo dari pintu tengah. Robert dan Sienna sampai di aula Palazzo Hall of 500. Mereka melihat lukisan Vasari yang sangat besar dan mencari petunjuk dari lukisan tersebut. Robert menemukan sebuah bendera yang bertuliskan Cerca Trova, yang artinya temukanlah. Tulisan yang ditambahkan Zobris di dalam pointer mengatakan bahwa kebenaran hanya bisa dilihat dari mata kematian. Robert mengingat sedikit kejadian sebelum Robert ke rumah sakit. Seseorang menyuntik Robert dengan sebuah cairan. Dan sekarang Robert menunjukkan gejala penyakit. Robert bertanya bagaimana jika Robert adalah media pembawa Inferno. Sienna menegaskan bahwa itu tidak mungkin. Jika Robert terkena virus, seharusnya orang-orang di sekitar sudah tertular. Dan saat ini, Robert masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dunia, menemukan Inferno sebelum jatuh ke tangan orang yang salah. Lalu, seorang perempuan hamil bernama Martha mendekati Robert dan mengatakan bahwa Robert sudah kembali.
Martha bertanya di mana Ignacio. Robert masih belum ingat siapa perempuan ini dan di mana keberadaan Ignacio. Lalu Martha mengatakan bahwa kemarin Robert dan Ignacio berdua-duaan memandangi topeng muka Dante, entah apa yang dilakukannya. Lalu Martha mengantar Robert ke ruangan tempat penyimpanan topeng Dante. Elizabeth menemui Christoph dan mengatakan bahwa Robert adalah orang yang cerdas. Tidak akan mudah mencarinya karena Robert adalah pria penuh misteri. Christoph menyalahkan Elizabeth karena sebelumnya Christoph membawakan pointer yang diambilnya dari Zobrist. Namun Elizabeth malah memberikannya ke Robert dan sekarang Robert menghilang. Elizabeth mengatakan bahwa Robert diculik saat Robert bersamanya. Elizabeth menduga bahwa saat ini Robert cedera kepala dan dimanfaatkan oleh seseorang untuk memecahkan pointer tersebut. Saat ini Robert kebingungan siapa yang harus dia percayai karena banyaknya orang yang mengejarnya. Robert masuk dalam sebuah ruangan dan terlihat topeng Dante sudah menghilang dari tempatnya. Robert memanggil Martha dan Martha memanggil pihak keamanan. Mereka masuk ke ruang kontrol CCTV untuk mencari tahu siapa yang mencuri topeng Dante. Martha mengatakan bahwa topeng Dante bukan milik museum, namun milik seorang kolektor pribadi yang bernama Zobrist. Dia mengizinkan museum menampilkannya. Setelah mengamati CCTV, ternyata yang mencuri topeng Dante adalah Ignacio dan Robert sendiri. Mereka bertanya apa yang sudah Robert lakukan, namun Robert benar-benar tidak mengingat hal tersebut. Penjaga meminta Martha mengawasi Robert. Penjaga akan berdiskusi apa yang akan mereka lakukan terhadap Robert. Di sisi lain terlihat polisi militer mulai berdatangan mencari Robert. Sienna mengambil kartu akses Martha dan kabur dari tempat ini. Robert mengatakan ke Martha bahwa Robert tidak ingat apa yang terjadi. Namun Robert berjanji akan mengembalikan topeng Dante ke tempatnya. Robert dan Sienna melanjutkan perjalanan mencari di mana topeng Dante disembunyikan. Sienna meminta Robert menghubungi Ignacio dan menanyakan di mana topeng Dante berada. Robert menjelaskan bahwa Ignacio menghilang dan Robert juga tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Robert memberitahu bahwa beberapa waktu sebelumnya Ignacio mengirim sebuah email yang berisi Paradise 25. Robert harus mencari informasi tentang tempat tersebut. Semua pintu keluar palazzo dikunci oleh Christoph. Penjaga mengatakan bahwa palazzo ini berumur 700 tahun dan banyak sekali pintu-pintu rahasia yang tersembunyi. Christoph meyakini bahwa Robert mengetahui hal itu dan pergi melewati pintu-pintu tersembunyi. Robert mendatangi peta Armenia kuno dan ternyata ada pintu rahasia di balik peta tersebut. Hanya orang-orang yang tahu sejarah yang mengetahui hal ini. Mereka naik ke lantai atas. Sienna searching tentang Dante di mana menuntun mereka ke katedral di mana Dante dibaptis. Robert mengatakan bahwa Ignacio kerja di sana dan Robert yakin di sanalah topengnya disembunyikan. Mereka berdua naik ke atas lagi dan akan menyeberangi atas aula palazzo. Di sisi lain terlihat Vaienta mencari Robert di dalam aula. Saat menyeberang, Sienna menjatuhkan HP-nya dan terdengar oleh Vaienta. Lalu Vaienta naik mengejar mereka. Vaienta mendekati Robert dan akan membunuhnya. Stupid now, Professor Langdon! Christoph melihat Robert menyeberang di atas aula. Christoph menyusul ke pintu keluar dan mematikan radio agar tidak ada yang bisa menghubunginya. Sims memutar video milik Zobrist yang rencananya akan diunggah. Dan ternyata video tersebut berisi tentang wabah yang sudah disiapkan Zobrist bernama Inferno dan siap untuk diluncurkan. Zobrist hanya menunggu seseorang melanjutkan rencananya. Setelah wabah dilepas, 95% populasi manusia di dunia akan terpapar. Yang selamat akan menata dunia baru. Sims menyadari bahwa selama ini klien mereka adalah orang yang sangat berbahaya, yang berencana memusnahkan separuh populasi manusia dengan virus. Sims harus mencegah siapapun menemukan virusnya. Tanpa pointer, tidak akan ada orang yang bisa menemukan virusnya. Lalu Sims akan pergi mencari Robert.
Elizabeth mendekati jasad Vaienta dan menyadari sesuatu. Elizabeth mengatakan ke anak buahnya jika kita tidak segera menemukan Robert, maka akan banyak lagi yang menjadi korban. Sienna mengatakan ke Robert bahwa selama 11 tahun menjadi dokter, Sienna mencegah kematian. Namun barusan Sienna membunuh orang. Robert menegaskan bahwa itu adalah tindakan jaga diri, karena polisi itu datang untuk membunuh mereka. Mereka datang ke tempat pembaptisan Dante dan menemukan topeng Dante disembunyikan di kotak air pembaptisan. Sienna menyadari bahwa topeng ini tertutup cap khusus. Mereka menemukan sebuah tulisan di balik topeng Dante, dan tulisan itu mengatakan bahwa wabahnya tersimpan di bawah air, tenggelam dalam air berwarna merah darah di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba Christoph mendatangi mereka. Christoph mengatakan bahwa dirinya dari WHO, dan yang menemui Robert di universitas memberikan pointer adalah dirinya. Namun Robert benar-benar samar mengingatnya. Christoph bertanya apa hal terakhir yang Robert ingat. Robert mengatakan bahwa Robert bersama seorang perempuan. Christoph memberitahu bahwa itu adalah Elizabeth. Robert mengenalnya namun sudah lama tidak bertemu. Christoph mengatakan bahwa Elizabeth bekerja sama dengan pemerintah asing untuk merebut Inferno dan menjualnya. Robert mengatakan bahwa Robert sangat mengenal siapa Elizabeth. Elizabeth tidak akan melakukan hal seperti itu. Christoph juga mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir Christoph mengejar Zobrist. Namun seseorang dalam WHO menentangnya dan itu Elizabeth. Lalu Christoph bertanya di mana lokasi virusnya. Robert mengatakan bahwa petunjuk berikutnya ada di Venesia. Christoph membawa mereka menaiki kereta ke Venesia. Dan Christoph juga memesan tiket pesawat untuk Robert ke Jenewa untuk mengecoh WHO agar tidak mengikuti mereka. Elizabeth mendatangi bandara dan menanyakan pesawat yang menuju ke Jenewa. Elizabeth harus memeriksa penumpang pesawat, lalu Sims tiba-tiba mendatangi Elizabeth dan mengatakan itu akan membuang waktu dan waktu mereka tinggal sedikit. Di kereta Christoph menceritakan bahwa 3 hari yang lalu setelah pengejaran panjang Zobrist meninggal, dan Christoph menemukan pointer di sakunya berisi gambaran Map of Hell, teka-teki yang dibuat untuk pengikut Zobrist, dan Christoph membawakannya ke Robert untuk membantu memecahkan teka-teki tersebut. Setelah itu Robert diculik oleh orang tak dikenal. Robert mulai mengingat potongan-potongan kejadian yang menimpanya. Saat melewati terowongan, suara bising kereta membuat kepala Robert pusing. Robert mengingat dengan jelas kejadian sebelumnya. Dan ternyata bukan Christoph yang menemuinya di universitas, namun Elizabeth. Elizabeth adalah orang yang sangat spesial di hidup Robert. Begitu juga sebaliknya. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat, namun karena urusan masing-masing mereka tidak bisa hidup bersama. Elizabeth menemui Robert karena WHO saat ini sedang membutuhkan bantuan Robert. Robert berpura-pura lemas dan pingsan. Sienna meminta Christoph mengambil air putih dan makanan untuk Robert. Robert memberitahu Sienna bahwa Christoph berbohong, bukan dialah yang menemuinya di universitas namun Elizabeth. Sienna menghampiri Christoph dan meminta bantuan karena Sienna menduga Robert pingsan di kamar mandi. Saat Christoph membuka kamar mandi, Robert memukulnya. Mereka turun di stasiun terdekat dan melarikan diri dari Christoph. Di sebuah tempat, Sims meminta maaf ke Elizabeth bahwa selama 2 tahun belakangan ini organisasi milik Sims menentang WHO secara diam-diam karena membantu Zobrist melindungi penelitiannya. Dia adalah salah satu klien Sims. Saat ini, Sims menyadari bahwa apa yang dibuat oleh Zobrist adalah virus pembunuhan massal. Lalu Sims bertanya pria yang bernama Christoph di mana dia sekarang. Christoph adalah seorang penyusup WHO yang menginginkan Inferno. Christoph akan menjualnya ke penawar tertinggi. Saat ini Christoph pasti bersama Robert. Sims mengajak Elizabeth bekerja sama. Sims mengatakan bahwa organisasi miliknya memiliki cukup sumber daya untuk menemukan Robert. Dan Sims tahu bahwa Elizabeth memiliki hubungan khusus secara personal dengan Robert. There's only one reason he would move out of Pakistan, to find the virus and sell it to the highest bidder, leverage, blackmail, you know. And I have less than 8 hours to find this. From what I understand, you knew that you care about him. Robert dan Sienna mendatangi Venesia.
Robert mengatakan bahwa dulu selama wabah hitam, semua kapal yang berlabuh wajib menjalani karantina selama 40 hari sebelum para awak kapal diizinkan masuk ke kota. Dan karantina berasal dari bahasa Italia quaranta, yang berarti 40 hari. Robert menuju Palazzo di mana terdapat patung kuda. Namun, patung ini adalah tiruan yang asli ada di museum. Mereka bertanya ke guide dan mengarahkan mereka ke sebuah toko bernama Enrico Dandolo. Robert mengetahui bahwa Enrico Dandolo menipu Venesia agar ikut perang salib. Seharusnya Enrico berlayar ke Mesir namun malah menjarah Konstantinopel. Robert menyadari bahwa bukan di sini tempatnya. Enrico Dandolo meninggal namun bukan di tempat ini Enrico dikubur. Enrico Dandolo dikubur di Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Terlihat Christoph sudah sampai ke tempat ini dan mengejar mereka. Robert dan Sienna harus bergegas ke Turki untuk menemukan Inferno. Mereka lari melewati terowongan bawah tanah Palazzo. Robert membantu Sienna keluar melewati jeruji. Saat Sienna keluar, Sienna tidak membantu Robert. Sienna mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang ditinggalkan jejak oleh Zobris. Sienna adalah kekasih Zobris. Robert tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun Robert menyadari bahwa Sienna memperdaya Robert untuk menemukan lokasi di mana Inferno. Dan Sienna lah yang akan melepaskan Inferno. Lalu tak lama Christoph datang menangkap Robert. Laki-laki yang hidup bersama Sienna adalah Zobris. Zobris mengatakan bahwa sudah waktunya manusia bertindak. Zobris akan meluncurkan Inferno. Jika Zobris tertangkap, sebelum Inferno dilepas, Zobris telah meninggalkan jejak untuk Sienna. Dan Sienna harus memecahkan teka-teki ini untuk melanjutkan misi Inferno. Robert disekap oleh Christoph di suatu tempat. Robert mengatakan bahwa bukan Elizabeth yang akan menjual Inferno, namun Christoph sendiri. Dan Christoph memanfaatkan amnesia Robert untuk menipu Robert. Seseorang masuk ke ruangan ini membunuh Christoph. And you know what? Sometimes it hits the right humanity. I'm sorry. Didn't see any other way. Dan itu adalah Sims. Sims menjelaskan bahwa organisasi Sims yang membuat Robert seperti ini. Robert tidak pernah terluka. Luka di kepalanya hanyalah sebuah ilusi. Dan hilang ingatan Robert karena bahan kimia yang disuntikan agen dari organisasi Sims. Namun akan hilang dalam beberapa hari. Dan ingatan Robert akan kembali sepenuhnya. Robert menyadari bahwa semua ini hanyalah sandiwara yang memanfaatkan Robert untuk memecahkan teka-teki di mana Inferno berada. Yang menculik Robert adalah agen Sims. Yang menembak Robert di rumah sakit juga agennya dan itu adalah peluru kosong. Dan dalangnya adalah Sienna, kekasih Zobris. Dia adalah klien organisasi Sims. Sienna menemui Sims setelah kematian Zobris dan meminta Sims menyiapkan ini semua. Saat Elizabeth menemui Robert dan memberinya pointer, Sims melihat peluang. Sims menculik Robert dan menyuntikkan sebuah obat ke Robert agar hilang ingatan sesaat. Sims membuat kenyataan buatan di mana Robert kehilangan ingatannya dan menuntun Robert bertemu dengan Sienna. Dan dari situ Sienna memanfaatkan Robert. Saat ini Sims baru mengetahui bahwa Zobris adalah seseorang yang sinting. Inferno-nya akan membunuh separuh populasi manusia di bumi. Robert mengatakan bahwa rencananya berjalan lancar dan sepertinya Sienna pergi untuk melepaskan Inferno. Lalu tak lama Elizabeth menemui Robert. Elizabeth sangat khawatir dengan kondisi Robert. Elizabeth bertanya apakah Robert sudah tahu di mana virusnya. Robert mengatakan bahwa virusnya ada di Istanbul, Turki, Hagia Sophia. Mereka menggunakan jet WHO pergi ke Istanbul. Elizabeth menunjukkan video Zobris yang berisi pesan bahwa Inferno akan memusnahkan separuh populasi manusia dan sudah waktunya Inferno dilepas. Elizabeth memberitahu bahwa Elizabeth pernah bertemu Zobris 2 tahun yang lalu. Zobris meminta bantuan WHO agar mendukung pemandulan di air minum dan makanan. Namun Elizabeth menolaknya dan mengusirnya. Dan mulai saat itu Elizabeth mengawasi Zobris. Namun tiba-tiba Zobris menghilang. Robert mengingat kejadian sebelum Robert diculik. Robert dan Elizabeth kehujanan dan berteduh di depan sebuah toko. Mereka saling berbicara dan bertanya apakah mereka bisa hidup bersama. Robert mengatakan bahwa dulu Robert tidak bisa melarang Elizabeth pergi ke Jenewa.
Di sisi lain, Elizabeth juga tidak bisa menyuruh Robert meninggalkan Cambridge untuk ikut bersama Elizabeth. Kehidupan mereka memaksa memisahkan mereka dan membuat mereka berdua tidak bisa bersama. Saat mereka berteduh, beberapa mobil menghampiri mereka dan itu adalah agen-agen dari Sims. Robert diculik dan jam tangannya terjatuh. Robert disuntik dan sadar di rumah sakit di awal film. Sienna mendatangi Istanbul University dan bertemu dengan seseorang. Sienna mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang akan melanjutkan proyek Inferno. Sienna juga menjelaskan bahwa akan banyak orang datang mencari Inferno. Sienna harus memastikan lokasi dan menemukan Inferno lebih dulu agar semuanya tetap berjalan sesuai rencana. Robert mengatakan bahwa selama wabah Justinianus, 5.000 jiwa meninggal setiap hari di Istanbul. Istanbul juga merupakan perbatasan barat dan timur. Itulah sebabnya Yombris memilih tempat ini untuk melepas wabah. Elizabeth mengatakan bahwa jika wabah itu lepas, maka 95% manusia di bumi akan terinfeksi dalam waktu kurang dari seminggu. Robert mendatangi Hagia Sophia. Mereka mencari makam Enrico dan Lulu. Robert mendekatkan telinganya ke makam Enrico dan mendengar suara air dari bawah makam. Robert bertanya air apa yang ada di bawah makam. Penjaga mengatakan bahwa air itu mengalir ke waduk kota. Sim bertanya di mana ruang bawah tanah yang ditopang pilar-pilar yang besar. Penjaga mengatakan bahwa itu sistem kuno abad ke-6 di Yerebatan Sarai, atau disebut istana yang tenggelam. Di sisi lain, Sienna juga mendapat informasi dari temannya bahwa lokasinya berada di Yerebatan Sarai. Sienna juga membawa sebuah bom untuk meledakkan tempat itu dan memastikan virusnya pecah menyebar ke air. Elizabeth menghubungi semua agen WHO untuk melakukan isolasi di wilayah ini dan penahanan penuh agar orang-orang tidak pergi dari tempat ini. Elizabeth juga meminta anak buahnya menghalang semua jaringan agar tidak ada sinyal. Mereka masuk ke istana tenggelam di mana sedang ada konser musik. Sienna terlihat sudah berada di dalam ruangan. Mereka mencari lokasi Inferno disembunyikan. Robert menduga bahwa Inferno disimpan di bawah air di pilar-pilar yang ada. Elizabeth menemukan Inferno diletakkan di pilar paling besar. Sims melihat Sienna dan mengejarnya, namun Sim dihadang oleh teman Sienna. Sim berhasil melumpuhkan dua teman Sienna, namun Sienna membunuh Sim. Sienna melemparkan bom ke air. Robert mengejar Sienna di mana Sienna sudah tidak bisa kabur. Sienna mengatakan bahwa Sienna tidak akan kabur. Sienna sudah menanam bom dan akan meledakkannya. Ledakannya akan membuat getaran sampai ke Inferno dan membuat Inferno bocor. Saat Sienna akan meledakkan bom dengan ponselnya kehilangan sinyal. Sienna menceburkan diri ke air dan akan meledakkan bomnya secara manual. Di sisi lain, Elizabeth sedang memasukkan virus ke dalam kotak secara perlahan. Sienna meledak bersama bom yang ada. Elizabeth berhasil memasukkan virus ke dalam kotak sebelum bom meledak. Namun, teman Sienna masih hidup dan menyerang Elizabeth. Pria ini berencana membuka kotak yang berisi virus dan ingin melepaskan Inferno. Setelah perlawanan panjang, akhirnya pria ini berhasil ditembak oleh agen WHO. Are you alright? It's contained. The virus is completely contained. Robert dan Sienna selamat. Di akhir cerita, Robert mengatakan ke Elizabeth bahwa Zobrist dan Sienna mengira mereka akan menyelamatkan dunia dengan membatasi populasi manusia, namun ternyata mereka salah. Elizabeth akan membawa virus itu ke Jenewa dan mengujinya. Robert bertanya apakah kita benar-benar tidak bisa hidup bersama. Lalu Elizabeth memberikan sebuah hadiah ke Robert. Elizabeth mengambilnya saat Robert diculik. Elizabeth tahu bahwa benda ini adalah benda berharga milik Robert, yaitu jam tangan peninggalan orang tuanya. Robert juga kembali ke museum dan mengembalikan topeng Dante ke tempat semula. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Film ini memiliki beberapa lapisan plot twist yang sangat menarik.
Seorang milioner bernama Zobris memiliki gagasan bahwa populasi manusia yang semakin banyak mengancam kehidupan manusia berikutnya. Zobris membuat sebuah wabah bernama Inferno untuk mengurangi populasi manusia. Inferno adalah virus yang disebarkan melalui air dan udara, yang akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Sebelum Zobris meluncurkan virus, Zobris sudah lebih dulu tertangkap dan meninggal. Namun Zobris meninggalkan petunjuk agar pengikutnya bisa melanjutkan misi Zobris melepaskan Inferno. Kekasih Zobris yaitu Sienna. Setelah kematian Zobris, Sienna menyewa organisasi Sims untuk menculik Robert dan membuat Robert kehilangan ingatan jangka pendek. Mereka memanfaatkan Robert untuk memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Zobris. Dalam perjalanannya, Robert dikejar oleh WHO dan pihak lain yang menginginkan Inferno. Setelah semuanya jelas, Robert baru menyadari bahwa Sienna memanfaatkannya dan ingatan Robert pelan-pelan mulai kembali sepenuhnya. Akhirnya Robert dan WHO beserta Sims harus bekerja sama mencegah Inferno dilepaskan. Karena jika Inferno terlepas, 95% populasi manusia akan terinfeksi dalam waktu 7 hari dan bisa membunuh separuh populasi manusia di bumi. Mereka berhasil mencegah Inferno dilepas. Sienna terbunuh karena bomnya sendiri. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.